Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua masih diberi hikmat kesehatan untuk tetap dapat berkarya. Perkenalkan, nama saya Dino Rahardian, adalah dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik Dewasa Manado dari sejak tahun 2015. Bidang ilmu kepakaran saya yang saya geluti dan saya dalami adalah ilmu pangan. Saya adalah pengampu mata kuliah yang bernuansakan teknologi pasca panen, teknologi pangan, dan pengembangan produk agribisnis dan inovasi. Juga mata kuliah kewirausahaan di Prodi Agribis Fakultas Unika Dewasa Manado. Saya adalah dosen yang memiliki passion lebih besar kepada penelitian. Selama saya menjadi dosen di Prodi Agribis Unika Dewasa Manado, telah berkesempatan melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan bidang keilmuan saya, walaupun pada awal mulanya penelitian-penelitian tersebut masih belum kelihatan garis besarnya atau benang merahnya. Jadi masih penelitian-penelitian dasar gitu ya. Aplikatif namun masih TKT dasar gitu ya. Namun kesemuanya itu merupakan penelitian-penelitian yang fokus topiknya itu seputaran bahan-bahan pangan fungsional yang pada awal mulanya lalu itu saya pikirkan dan saya harapkan untuk bisa difortifikasikan pada hasil tesis S2 saya, yakni dalam produk bakso. Juga dapat difortifikasikan waktu itu di pikiran saya adalah produk-produk kemasan biodegradable ya, kemasan-kemasan ramah lingkungan atau mudah terurai. Oleh karenanya, saya sempat menuliskan sebuah review artikel tentang strategi fortifikasi pada produk bakso dengan berbagai macam komponen fungsional hasil-hasil penelitian saya tersebut. Nah, tahun 2019 ya, saya telah terlibat sebagai anggota dalam tim peneliti yang memperoleh pendanaan Newton Fund Institutional Link dari British Council yang bekerja sama dengan Respectivity pada masa tersebut, dan kami meneliti giant swamp taro, yakni ubi daluga atau Siltosperma merkusii, atau ubi endemik masyarakat, terutama masyarakat pesisir dari Kepulauan Sangihe Talaut, ya, yang oleh masyarakat tersebut memang kurang dimanfaatkan atau istilahnya itu underutilized. Nah, pada akhirnya saya memiliki passion untuk di penelitian ini lebih fokus ke endemic biodiversity. Di situ saya memang ketemu passion saya gitu ya. Jadi dari situ baru ada istilah itu fokus penelitian yang lebih terarah. Oleh karena itu, saya sekarang lebih terfokus kepada penelitian-penelitian di ubi daluga ini. Dan hasil-hasil penelitiannya itu pun juga mewarnai pengabdian saya, juga contoh-contoh di media pembelajaran saya. Media pembelajaran saya sesuai dengan RPS yang kami susun dalam tim pengajar, itu saya punya menggunakan PowerPoint tentunya, juga Google Whiteboard. Nah, ini apabila saya sedang mengajar secara sinkronis dan daring. Nah, karena saya orang yang lebih suka ada interaksi, ada timbal balik begitu dengan mahasiswa. Nah, karena itu di sistem mengajar saya selalu ada terutama di slide PPT yang saya gunakan itu tidak pernah panjang lebar, hanya pendek-pendek saja slide-nya. Tapi selalu ada, yang pasti itu selalu ada pertanyaan refleksi, dan juga ada halaman kosong. Halaman kosong ini saya kasih kotak biasanya. Nah, di situ nanti mahasiswa secara bersama-samaan itu akan menggunakan whiteboard
Google Whiteboard gitu, atau whiteboardnya Microsoft Teams, atau ya media serupa, untuk bisa menuliskan dan mengisikan sehingga kotak tersebut penuh. Nah, aktivitas yang seperti ini yang saya harapkan supaya mahasiswa itu lebih memiliki pemikiran yang terbuka tentang materi yang mereka pelajari. Juga akan memberi semangat bagi mereka untuk bisa turut aktif begitu ya. Jadi itu akan membuka hati mereka supaya mereka itu berani untuk bisa berkomentar, berani untuk bisa bertanya. Nah, itu yang saya suka menggunakan metode itu. Pada saat ini perkenankan saya untuk bisa tunjukkan PowerPoint saya. Nah, alasan kenapa saya merekam ini di Zoom karena saya ingin sharingkan PowerPoint saya. Saya ada 2 PowerPoint yang saya bawakan pada satu pertemuan dalam sebuah mata kuliah di pengembangan komoditas agribis inovasi dan inovasi yang saya ampuh. Nah, ini slide-slide yang saya tunjukkan ke mahasiswa yang saya pakai sebagai media pembelajaran di pertemuan ke-7. Di Delasa ini Classroom, biasanya kami buka pertemuan perkuliahan itu dengan sebuah doa. Ya. Nah, sesuai dengan agama dan keyakinan yang telah menjadi tradisi di kampus kami, yaitu agama Katolik. Nah, setelah membuka dengan doa, selanjutnya saya biasa mereview kembali pertemuan sebelumnya secara sepintas lalu saja untuk refresh memori saja, refresh memori dari teman-teman mahasiswa, dan juga untuk merefresh perjalanan perkuliahan ini bagaimana gitu ya. Apalagi ini sudah pertemuan yang ke-7, jadi mereka perlu kembali kira-kira runutannya itu seperti apa gitu. Saya review kembali di situ pas untuk pertemuan ini bagaimana. Nah, slide-slide saya yang pada awal-awalnya itu isinya mungkin diawali dengan definisi-definisi gitu ya, poin-poin yang penting yang saya harapkan untuk menjadi perhatian dari mahasiswa yang mereka akan ingat gitu ya. Baru selanjutnya biasa saya kasih contoh tokoh atau contoh-contoh yang dari tokoh yang pernah saya ketemuin, saya kagumin, atau tokoh dalam bidang praktisi yang pernah berkiprah barangkali di topik ini, ataupun tokoh-tokoh dari kelompok tani yang mitra kami, gitu. Okay, so without further ado, this is endemic food ingredients, right? Okay, endemic biodiversity. Jadi biodiversitas endemik ini saya jelaskan terlebih dahulu maknanya apa, makna pentingnya apa. Now, why is it so important in Indonesia? Ya, karena Indonesia is a part of the southeastern side of the Asian countries ya, di Asia Tenggara dengan tropical climate gitu. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena Indonesia itu ada di Ring of Fire ya, di titik temunya Ring of Fire, juga ada di kisaran Katulistiwa. Selanjutnya lagi terutama untuk Sulawesi begitu ya, dia ada di Wolosseus region. Nah, Sulawesi sebagai pulau yang ada di Wolosseus region itu tentu akan mendapatkan cross diversities from the Asian region, also from the Pacific side of things, from Australasian regions gitu ya. Jadi this situation itu yang menyebabkan Indonesia memiliki environment yang humid, yang RH-nya relatif tinggi, dengan soil yang bisa dikata sangat-sangat subur gitu ya. Itu karena volcanic situation di kepulauan Indonesia, di archipelago kita gitu ya. Ini menyebabkan betapa kayanya diversity baik vegetation maupun dari animal kingdom yang ada di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi sangat unik untuk ingredient
bahan pangan. Nah, contohnya ada di gambar-gambar ini, itu ada ubi yang khas sekali, itu dia dari Pulau Banggai gitu ya. Terus tentunya ada nutmeg, terus ada rimpang-rimpangan, ya. Dan lemongrass itu sangat umum di Southeast Asia. Ini khas dari Southeast Asia-nya itu yang terbawa di lemongrass. Nah, ada juga tamarind, galangal, itu hal-hal yang sangat-sangat unik untuk negara-negara Southeast Asia, termasuk Indonesia. Ini slide yang saya tadi ungkapkan bahwa biasanya saya gunakan whiteboard di sini dan para mahasiswa akan mengisi whiteboard ini. Saya akan pancing mahasiswa dengan kalimat-kalimat like, think about some herbs and spices, maybe fruits or vegetable, or tubers maybe, ya, ubi-ubian gitu ya, yang kira-kira only existing in Indonesia. Dan memang besar di marketnya Indonesia. Nah, coba, biasanya saya ungkapkan tuh, coba adik-adik coba pikirkan dan coba tuliskan, mari kita penuhin kotak ini. Nah, biasanya kalau sudah metodenya daring dan sinkronus, itu saya menggunakan whiteboard, nah mereka akan isi itu whiteboard. Nah, motivasi mereka di sini mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang salah, gitu, tapi nanti satu kelas kita akan bilang, oh tunggu sebentar, itu kayaknya ada di negara ini deh. Tapi negara ini juga sebenarnya negara tropis juga, atau negara Asia juga, dan hal lain sebagainya seperti itu. Tapi pada intinya memang tidak ada hal yang salah. Nah, ini akan encourage student untuk terus maju ke depan, untuk aktif. This is where I will talk about seorang tokoh yang saya pernah bertemu sebelumnya, atau kagum sebelumnya. Nah, kebetulan ini adalah Chef Chris Salens gitu ya, dari Mosaik Bali, Mosaik Denpasar. Nah, beliau ini chef yang menggunakan bahan-bahan endemik Bali, ingredients yang dia ketemukan di sekeliling dia untuk menciptakan karya-karya kuliner yang fine dining, ya, yang levelnya fine dining. Nah, ini yang buat saya mengagumkan, dan saya berusaha untuk memotivasi mahasiswa di sini. Why can't you do this gitu? We are Indonesian gitu ya, kita yang orang Indonesia, kenapa bukan kita yang melakukan hal seperti ini? Kenapa harus beliau-beliau begitu ya, yang memang orang asing yang datang kemari? Chef Chris kebetulan dari Aussie, dan dia datang, dan dia bisa mengeksplor bahan Indonesia untuk melakukan hal ini. Kenapa kita tidak gitu ya? Nah, ini yang saya gunakan momen begini untuk bisa memotivasi, mengencourage mahasiswa supaya mereka mau berkiprah, mau berkreasi. This is the reflection question. Ya, saya biasa melemparkan sebuah pertanyaan like, how would you create your own innovation with endemic Indonesian ingredients and use it in your current product? Nah, di kelas ini pada pertemuan ke-7 seharusnya mereka sudah memikirkan sebuah kreasi produk ya. Jadi di mata kuliah pengembangan produk agribis dan inovasi itu dari awal semester mereka sudah diarahkan untuk bisa mengkreasikan mereka punya kreasi untuk membuat nantinya itu untuk diarahkan di mata kuliah kewirausahaan sebagai venture creation dari masing-masing mahasiswa. Nah, this point of time in the classroom adalah saat di mana saya akan mempertanyakan kepada mereka, saya akan memberikan sebuah pertanyaan refleksi di mana mereka akan berusaha untuk memikirkan kembali, merenungkan kembali, dan satu kelas akan berdiskusi bersama. Saya akan turut serta dalam diskusi itu. Saya bisa langsung lanjut ke novel and underutilized ingredients. I forgot to mention, saya selalu di slide saya selalu ingatkan ke mereka dengan logo-logo ini, saya selalu penuhin mereka di slide di kelas gitu ya, untuk mengingatkan kepada mahasiswa where all our dreams are coming from gitu ya, dan arahnya ke mana. Nah, this is a logo yang memang menjadi penciri dari prodi kami ya. Terus ini adalah moto atau
motivasi dari LaSalle Internasional, kebetulan universitas kami itu branching out juga dari LaSalle Internasional. Ya. Nah, seluruh LaSalle di seluruh dunia itu memiliki moto yang sama, ini untuk 2021 sampai 2022. To dream is our way forward. Ya. Nah, satu lagi yang menjadi inspirasi kami selalu dari sustainable goals. What is the difference between novel ingredients and underutilized ingredients? Novel ingredients are newly explored ingredients, jadi belum pernah dipergunakan oleh orang, belum pernah dikenal oleh siapapun juga gitu. Kita cari-cari di hutan, ketemu, tanaman ini kira-kira ada potensi ini. Nah, ini yang kita pelajari sampai akhirnya ini menjadi sebuah komoditas gitu ya. Nah, ini novel ingredients. Nah, di sisi lain ada ingredients yang memang sudah dikenal oleh beberapa kultur budaya atau mungkin budaya lokal setempat karena dia endemik sekali, tapi tidak pernah dimanfaatkan secara meluas dan tidak pernah dikenal secara meluas, sehingga ingredient ini hanya dikenal oleh masyarakat tersebut dan tidak menjadi komoditas gitu. Nah, ini adalah ingredient yang dikatakan sebagai underutilized. Here is where I will try to motivate the students. Kembali seperti di slide sebelumnya menggunakan toko, ini saya pancing mereka dengan mengatakan, sebenarnya gimana sih mau cari, how are you going to find novel ingredients or endemic underutilized ingredients? You are going to use them, gitu ya. Or you want to use them, or you want to research those kind of materials. Where do you find them? Gitu. Gimana bisa cari, gitu ya. Nah, satu-satunya itu adventuring. Kita keluar, berpetualang, gitu. Kita berpetualang ke unknown. Unknown dalam hal ini adalah hutan-hutan sekitar di kampung. Mereka di kampung-kampung kita, sekeliling kita, di pulau-pulau sekeliling kita. Nah, itu sebenarnya di Indonesia masih banyak sekali, masih luar biasa alam Indonesia yang belum dijelajahi dan belum dieksplor gitu. Nah, all we need to do is just to look around. Jadi saya ungkapkan ke mereka, just look around you gitu ya. Ingredients itu ada di sekelilingmu. Ya. What can you use di situ? Nah, ini butuh adventure, butuh creativity, dan di sini memang Mother Nature, alam itu pasti akan provide buat manusia. Selanjutnya saya memberikan contoh. Contoh ini adalah dari hasil penelitian saya sendiri yang saya mendapat kebenaran saat itu bersama dengan Newton Fund, Institutional Link dari British Council, dan Ristek Green ini dari pihak Ristek dari BRPM dari Indonesia. Nah, ini adalah giant swamp taro, ini adalah ubi daluga dari Pulau Sangihe. Ini adalah beliau di sini adalah tokoh adat setempat ya. Kami menyebutnya dengan Opolao. Opolao itu adalah kayak semacam kumtua atau kepala suku atau kepala kampung gitu. Nah, beliau ini yang menunjukkan lokasinya di sini loh Pak. Nah, dia yang arahkan kami, dia yang antar kami bersama beberapa teman-teman di kampung tersebut, kampung Pokol, desa Pokol, untuk masuk ke hutan-hutan rawa di daerah Pokol. Nah, ini tanamannya tinggi-tinggi, besar-besar gitu ya, di natural habitatnya itu memang tinggi sekali gitu ya. Kami ada ukur daunnya ini, yang ini masih kecil, ini daun ini sekitar 2 meteran, itu masih kecil ya, 1,8 atau 9 itu masih kecil. Ada yang kami pernah ketemu itu daunnya aja sudah 3,5 meter gitu ya. Nah, di dasar dari tanaman tersebut memang rawa. Nah, ini kita gali sedikit, langsung di bawahnya ada waterlogged di situ. Gambarnya adalah gambar ubinya. Ini adalah gambar ubinya. Dan ini saya berdiri di antara hutan-hutan di tanaman-tanaman tersebut yang memang tinggi sekali. Umbinya ini yang kami manfaatkan, yang masyarakat setempat sudah manfaatkan,
Dan saat ini kami yang coba untuk explore lebih jauh, what can we do with it. Ini yang tadi ini, kalau masyarakat setempat memang menggunakan sebagai kue ketang-ketang. Nah ini biasa di acara-acara adat, di kumpul-kumpul di masyarakat. Nah itu mereka akan sajikan kue ketang-ketang ini. This is just shredded corn, jadi ubi yang diparut itu terus digoreng bersama dengan gula aren. Kalau di masyarakat Sulawesi itu gulanya gula aren, bukan gula kelapa. Kalau di Jawa gula kelapa. Nah, yang kami coba saat ini pemanfaatannya adalah kami upayakan untuk membuat ubi ini jadi sebuah tepung yang multipurpose. Tepung multipurpose ini kami ekstraksi kembali starch-nya, juga ini yang kami kelola ulang, kami olah ulang menjadi mie. Ada produk mie, ada produk di sini adalah beras analog, ya. Ada produk beras analog, ada produk pasta-pastahan. Kalau yang pasta beras itu kami olah jadi orso gitu ya. Itu ada yang kami coba sampai di situ. Nah ini kebetulan kami tes sendiri di lab, kami coba untuk membuat, saya coba untuk buat sebagai bioplastics. Ya, kelihatan memang plastiknya masih belum mulus sekali, belum bersih sekali, masih banyak impurities. Tapi this is our first attempt, this is our first trial. Oke, hari ini kita ada di sini. Ini dan di sini tempat dimana kita melakukan uji coba pada hewan, tes in vivo. Dan di sini ada di mana mahasiswa juga turut serta di dalam penelitian kami. Nah, tetap penelitian tentang Daluga, tentang Cytosperma merkusii. Nah, ini adalah uji coba di tikus. Jadi kita compare dengan pakan kontrol, kita compare dengan pakan yang semestinya mereka makan, dibandingkan dengan komposit yang kami buat dari Daluga. Ini apakah mereka hidup aus atau di metodenya nanti misalnya ada apa? Iya, nanti ada unsur hydration juga ya. Kemudian juga kira-kira kaitannya dengan Daluga tadi gimana? Urusan hydration tadi dengan Daluga itu ada kaitan apa itu? What do you think we know about that? Mungkin karena tadi obrolan baik metabolisme. Oke. Jadi misalnya menurut itu apakah dengan makan Daluga lebih cepat aus lebih aus? Ya, alright. Nah, Daluga itu juga pastinya banyak ya. Pada intinya dia kan tepung Daluga itu starchnya banyak ya. Nah, tapi harusnya kalau udah terserap, terus starchnya nggak makan, nggak gede, kira-kira dia kenyangnya lama nggak? Lama ya, kenyangnya lebih lama ya. Nah itu nanti dapat kalau kita yang makan, kita akan rasa kenyang lebih lama. Jadi bisa buat untuk diet juga. Jadi kalau mau kurus makan Daluga gitu, tujuannya begitu. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu nelayan-nelayan dari Sangihe Talaut ya. Kalau melaut yang mereka bawa untuk makan itu Daluga, supaya mereka melautnya bisa lebih lama. Inspirationnya dari situ. That's why we are testing them on these mice. Nah, kerap sih, memang sih saya selalu tanyakan ke mereka, bagaimana diskusi tadi, gimana kira-kira, ada yang masih bingung nggak? Karena memang yang aktif biasanya sih nggak mungkin 100% satu kelas. Ya. Ada beberapa yang masih agak-agak berdiam begitu. Nah, ini yang saya tanyakan ulang, bagaimana kira-kira
dan biasa saya sebut satu persatu. Mereka yang diam, what do you think? Saya pancing mereka untuk mengungkapkan what do you think, begitu. Nah, biasanya kalau mereka masih kurang bisa meresponi gitu, saya jadikan reflection question tadi itu sebagai take home assignment. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi molor satu kelas gitu, satu pertemuan, tapi itu melihat kepentingan dari pertemuan tersebut. Apakah menanamkan hal yang betul-betul esensial enggak untuk keilmuan mereka di MK ini, di mata kuliah ini. Apakah itu esensial enggak untuk mencapai CPL tersebut. Tapi kalau memang itu hanya sekedar additional information yang tidak terlalu esensial untuk mencapai CPL-nya, ya sudah, saya nggak akan jadikan itu sebagai take home assignment. Nah, kalau memang esensial untuk pencapaian CPL, ya pasti saya akan jadikan itu sebuah take home assignment dan melihat scheduling minggu depannya bagaimana, apakah masih bisa kita luangkan waktu untuk bahas ulang, atau kalau tidak, ya sudah, itu assignment itu yang akan saya grading begitu. After that, setelah tidak ada komentar atau pertanyaan lagi dari mahasiswa, biasa kami akan tutup kelas tersebut, dan kelas ditutup akan dengan doa yang biasa dibawakan oleh mahasiswa. Itu sudah tradisi di universitas kami. Nah, ada kalanya sebelum akhir semester, saya akan mengajak seorang praktisi untuk turut sharing di dalam kelas, ya, sharing pengalaman gitu dengan mahasiswa. Nah, praktisi-praktisi ini biasa yang saya ajak adalah misalkan barista dari local cafe gitu. Di tempat kami memang ada di daerah Tomohon itu ada seorang barista yang memang mengangkat kopi Arabica lokal, ya, itu yang dia angkat, dan dia bahkan sudah patenkan begitu itu kopi Arabica yang memang endemik di Minahasa. Juga saya ajak kadang chef-chef yang memiliki restoran sendiri. Nah, chef-chef ini kebetulan saya berkenalan dengan chef-chef karena sebelumnya saya adalah food photographer juga, dan saya juga penggemar kuliner gitu. Saya keliling-keliling, memang saya kemana-mana selalu akan icip-icip dari restoran ke restoran gitu. Jadi banyak kenal chef-chef juga. Nah, ini yang kalau pas daring dan mereka berjauhan, ya saya akan ajak mereka untuk join di classroom, join di Zoom meeting atau Google Classroom begitu. Atau kadang-kadang saya ajak juga praktisi dari kelompok tani yang menjadi mitra kami gitu ya. Atau juga di akhir semester itu saya juga pernah ajak mahasiswa yang kontrak mata kuliah untuk ke lokasi pengabdian. Nah, mereka akan turut serta beraktivitas dengan kelompok tani mitra di situ. Ya, untuk sistem penilaian dari para mahasiswa ini yang di kelas-kelas yang saya ampu, umumnya terdiri atas keaktifan mereka, ya, terutama di in-class activities. Tadi kan banyak saya ungkap ada in-class activities, dan juga ada take-home assignment, gitu ya, itu pasti ada nilainya, dan juga ada ujian tengah semester, ujian akhir semester sebagaimana umumnya. Barangkali demikian dari saya. Yang jelas saya berusaha untuk selalu memastikan adanya keaktifan dari mahasiswa, di mana keaktifan tersebut akan dapat dipastikan terbangun semangat dan passion mereka juga terhadap topik yang sedang mereka pelajari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom, damai sejahtera.